Begitu juga kata ulama, artinya tidak ada syariat ini yang untuk memberatkan, bahkan semua syariat itu untuk memudahkan. Termasuk memudahkan ini adalah untuk menjadikan manusia sehat, untuk menjadikan manusia tenang. Nah, dalam tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah 168-169, Allah SWT memberi kabar mengenai perintah kepada seluruh manusia, bukan cuma orang beriman, untuk menjaga makanan. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, ini kata ulama khitabnya kepada manusia, artinya semua orang yang merasa dirinya manusia, panggilan ayat ini untuk mereka. Apa perintahnya? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibat, makanlah daripada perkara yang ada di bumi, perkara yang halal dan perkara yang baik. Artinya kalau kita bicara mengenai halalan thayyiban ini, orang-orang yang merasa dirinya manusia mesti memperhatikan, terkhusus orang-orang beriman gitu loh. Karena ini perintah kata ulama. Kenapa kita diperintah untuk mewanti-wanti mengenai makanan halal, termasuk harta yang halal? Karena makanan halal kata ulama, karena cara mendapatkan yang harta yang halal itu menjadi wasilah orang bisa istiqomah dalam amal agama. Kalau ini kan perintah umum. Nah, perintah khususnya apa? Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayuhan nabi, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para nabi, makanlah dari para perkara yang baik-baik dan beramal soleh. Ibnu Katsir mengatakan ini ayat muta'alikun. Orang gak akan bisa amal soleh kecuali makanan yang baik-baik. Orang gak bisa beramal soleh kecuali harta yang diambil, harta yang baik-baik. Makanya kenapa hari ini orang berat untuk taat, ringan untuk maksiat tuh, perhatikan kata ulama makanannya. Perhatikan cara dia ngambil duitnya. Karena makanan yang tidak baik-baik ini menjadikan orang itu peluang maksiat itu lebih besar. Bahkan termasuk manusia pertama yang berbuat maksiat itu karena makanannya nggak baik-baik. Cerita Qabil dan Habil itu kalau dalam tafsir Marogi itu ceritanya itu. Si Qabil itu yang akhirnya membunuh saudaranya Habil. Itu kan dalam tafsir itu dikatakan kalau bahasa kita makan tuh basing kalau bahasa orang Lampung. Sehingga disebabkan itu dia punya sifat hasad. Maka ini perintah. Sama tadi Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari perkara yang di bumi ini yang baik-baik, yang halal-halal. Saya baca dalam keterangan Profesor Yusuf Qaradawi. Jadi beliau ini termasuk ulama yang komplit lah. Ya bahas politik, ya bahas muamalah, ya bahas mengenai masalah muasyarah. Kita kehilangan ya ulama dari Mesir, umur 97 tahun, wafat beberapa waktu yang lalu, menjelaskan mengenai penjelasan ayat ini. Artinya yang di bumi ini halalan thayyiban ini perintah. Artinya apa? Orang-orang Kristen, seakan-akan ngomongnya gitu ya. Orang-orang Kristen, orang-orang kafir, orang muslim, kalau kamu mau baik kehidupan kamu makan yang halal juga. Karena ini perintah dari Allah, bukan untuk orang-orang beriman saja. Bahkan banyak ya orang-orang barat meneliti kenapa Allah mengharamkan babi, kenapa Allah mengharamkan makanan-makanan binatang-binatang yang tidak disembelih. Nah, Rasulullah SAW sabda, qala Nabi SAW fil hadits, la ya'tiyanna 'ala nas zamanun la yubali al mar'u bima akhadha al mal aman halalun aman haramun, kama qala Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman manusia dia nggak peduli lagi harta yang diambil haram atau tidak, makanan yang dia makan itu halal atau tidak, nggak peduli lagi, la yubali, sing penting penak, sing penting murah, yang penting viral, yang penting kekinian. Maka hati-hati orang yang nggak peduli makanannya. Bahkan apalagi kalau kita naik nanti ke tingkatan berikutnya, nonton kajiannya Dr. Zaidul Akbar, nambah jero lagi Pak semua. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Maka ini penting Pak. Nah, untuk bisa tahu halal tidak ini apa?
Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ahlinya. Sesuatu yang masuk dari perkara yang haram, kata Rasulullah apa? Fannaru aula bihi, maka neraka yang pantas baginya. Maka hadis ini kata ulama ditafsiri oleh ulama dua. Ada hadis ini tekstual, maksudnya apa? Orang yang makanan yang haram, baik dia cara makannya, baik dia ciri makannya, maka nanti di akhirat dicuci neraka. Yang kedua, hadis ini kontekstual. Neraka itu hubungannya dengan panas. Maka orang-orang yang makanannya nggak bener, orang-orang yang duitnya cari makan yang nggak bener, biasanya dengan agama itu panas, nggak bisa lama, ya kan? Melihat televisi berjam-jam mampu, tapi ngelihat Quran setengah jam capek matanya. Hati-hati ini, kata ulama. Kalau antum ini duduk di masjid nggak kuat, tapi duduk nongkrong di kafe kuat, hati-hati ini. Berarti makanan antum nggak bener, kata ulama. Karena ini Al-Mu'min 51 ini nggak bohong. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nabi, kulu minat thayyibat wa amalu sholihan. Makan dari perkara yang baik-baik, termasuk uangnya diambil dari cara yang baik-baik, dan beramal soleh. Nggak bisa orang ini istiqomah beramal soleh kalau nggak dia perhatikan dua perkara ini. Dan ini khitabnya untuk manusia, hadirin. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi boleh Ustaz, kalau kita ngasih argumentasi ini sama kawan saya orang Kristen, boleh. Kalau kamu nawarkan sama mereka puasa Ramadan, nggak boleh, karena puasa Ramadan itu khitabnya dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya nggak boleh kita kasih edukasi, padahal puasa itu sehat. Tapi kalau makanan yang halal thayyib ini kita edukasi boleh nggak? Boleh, orang diperintah Allah dalam Quran, ya ayyuhan nas. Kan bukan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Semua orang yang merasa manusia butuh kepada makanan halal dan thayyib. Nah, apa beda halal dan thayyib? Itu tadi. Yang halal belum tentu thayyib, yang thayyib sudah pasti halal. Tidak mengandung bahaya. Apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kamu jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena langkah-langkah setan step. Allah nggak apa-apa, Pak. Allah juga tahu. Makanya sekarang ini kan termasuk kata ulama, penyebab orang kena penyakit itu karena kebanyakan makan, bukan karena kurang makan. Kalau kurang makan yang paling kurus tapi sehat. Bahkan ada namanya apa istilahnya yang mengosongkan perut dalam beberapa jam itu, bahasa kedokterannya detoksisasi, gitu kan? Seperti itu, 12 jam kalau kata dokter Zaidul Akbar. Kalau kamu belum mampu untuk puasa, maka minimal kamu puasa 12 jam, nanti itu akan mereduksi badan kamu. Karena kalau kata dokter kan sumber penyakit ini ada dua. Yang pertama nggak bisa jaga stresnya, yang kedua nggak bisa jaga makanan. Itu aja penyebab penyakit.